Ini keganjilan proses hukum yang ke-30 dari 30. Berarti ini yang terakhir. Semua sudah disampaikan semuanya satu persatu. Yaitu rangkaian proses hukum yang diragukan. Berikut saya sampaikan ada 3 poin. Poin pertama, jalannya proses hukum mirip sekali dengan drama. Dilaksanakan seperti sudah ada skrip. Siapa yang dikorbankan, siapa yang dilindungi. Antara kejaksaan dan pengadilan ternyata seirama. Jika semua keganjilan yang pernah saya sampaikan ini terbukti, maka hal ini tentunya dilakukan secara terorganisir. Mulai dari keganjilan proses penyitaan rekening, menghadirkan para saksi, membungkam keterangan, banyak kesalahan-kesalahan fatal tentang administrasi. Semuanya adalah fakta dan menjadi fakta hukum dan sangat sulit mencari alasan pembenaran. Poin kedua, proses hukum dugaannya bermuara kepada terjadinya transaksional atau swap. Patut diduga pihak-pihak yang sengaja dilindungi, maka merekalah yang diduga memberi suap. Dugaan saya ada 5 pihak. 1. Kepala dinas yang telah dilindungi aparat penegak hukum. Sesungguhnya tidak akan ada cara untuk membenarkan tindakan seorang kuasa pengguna anggaran, juga selaku pimpinan instansi yang secara fakta telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, pihak asuransi yang telah dilindungi aparat penegak hukum, yang punya kewajiban mutlak atas pembayaran klaim jaminan uang muka sebesar 15,2 miliar kepada negara. Yang ketiga, pihak produsen pabrik pupuk NPK yang telah dilindungi aparat penegak hukum dengan jelas telah menerima uang negara untuk pembelian pupuk sebesar 2,9 miliar, namun justru memproduksi pupuk palsu. Seharusnya diancam pidana tambahan, yaitu pemalsuan pupuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 pasal 121. Namun faktanya yang bersangkutan aman-aman aja. Jangankan dijadikan tersangka, dihadirkan di persidangan dan diperiksa dalam BAP pun tidak pernah. Pihak keempat, pihak tersangka yang tidak dilakukan proses banding oleh JPU. Yang kelima, pihak yang diberi fasilitas privilege justice collaborator tunggal dan diizinkan ke luar negeri saat menjadi tersangka. Itulah yang berpotensi terjadinya transactional crime, under table transaction. Nah, poin ketiga. Ternyata kebohongan dan kejahatan ini ditutupi, bahkan dipelihara oleh generasi selanjutnya di instansi penegak hukum Kejaksaan Tinggi Kalbar. Hasil pemeriksaan atas semua dugaan keganjilan proses hukum ini telah diputuskan secara tertulis dan sudah diterbitkan bahwa atas seluruh keganjilan tersebut dinyatakan tidak ada pelanggaran dan kasus ditutup. Wallahualam, Tuhan yang Maha Tahu. Dari 30 keganjilan yang saya sampaikan, kalian bisa menjawab satu saja atas dasar law enforcement, penegakan hukum, based on legislation of statutory law, government regulation, and the other rules. Itu saya nyatakan hebat. Kemudian, APH dengan sadis menyatakan kepada saya, pertama, bahwa saya tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Padahal dengan nyata justru Prof. Pokja yang melawan tindakan koruptif sistemik di internal kami. Dengan menolak dan tidak mau melelangkan. Dokumen lelang itu dipalsukan dan lain-lainnya. Toh bukan reward yang saya peroleh. Justru dikriminalisasi. Dipaksa jadi tersangka korupsi. Tanpa uang serupiah pun yang saya korupsi. Dan tanpa alat bukti mens rea. Lantas dengan cara apa saya dianggap ikut memperkaya orang lain? Yang kedua, bahwa saya dianggap tidak mendukung program pemerintah, dinyatakan merugikan petani. Ini juga aparat penegak hukum asal membuat kesimpulan. Dengan nyata bahwa akhir tahun pengadaan pupuk ini kami Pokja melelang ulang kepada perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur BUMN atas dukungan Kementerian Pertanian Jakarta. Karena hal ini masih dimungkinkan mengingat di keuangan Satker masih ada dan yang ditarik itu hanya uang muka. Akhirnya petani dapat pupuk. Tidak masalah tuh. Periksa semua data di pertanian. Apakah aparat penegak hukum dengan menjalankan kekuasaan yang absolut selalu berlindung di dinding penegakan hukum, beralibikan pemberantasan korupsi? Sesungguhnya entah siapa yang sebenarnya koruptor. Saya hanya bisa bilang, tidak akan pernah bisa fair dan objektif jika pengawas di Kejati Kalbar memeriksa yang objeknya juga personal di internal Kejati Kalbar. Harusnya pihak lain. Namun semua tinggal menunggu datangnya mukjizat. Jika Tuhan berkehendak, maka apa yang tidak mungkin? Wahai kalian orang jahat, saya yakin, sangat yakin kalian sadar sudah mengorbankan dan menjadikan diri saya tumbal dalam kasus ini.
Seandainya semua keganjilan ini tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah atau aparat penegak hukum lainnya, silahkan kalian tertawa saat masih hidup. Tapi saya akan menunggu kalian di akhirat. Tidak akan pernah rela kalian perlakukan saya seperti ini. Kecuali kalian datang baik-baik, minta maaf dengan tulus, dan mengakui perbuatan kalian. Saya akan memaafkan, pasti memaafkan. Atau yakinlah karma itu akan datang kepada Anda dan keturunan Anda kelak. Amin.